Kemudian salawat beriring salam tanpa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz dan Ustazah, para guru SMP SIT Internasional Al-Amin. Pada hari ini insyaallah kita akan melaksanakan presentasi dari visi dan misi sekolah kita. Apa saja yang menjadi visi dan misi sekolah kita SMP SIT Internasional Al-Amin. Nah, ini kita adakan di awal tahun ajaran baru. Bisa jadi nanti untuk merubah visi dan misi sekolah kita, atau ada yang perlu diperbaiki dari visi dan misi yang ada di sekolah kita. Baik, untuk pertama kita lihat dulu latar belakangnya Ustazah. Latar belakang SMP SIT Internasional Al-Amin ini adalah sekolah yang berbasis Islam terpadu yang mempunyai program unggulannya berupa tahfiz, tahsin, dan berbahasa asing. SMP SIT Internasional Al-Amin terletak di kawasan yang padat penduduk juga, yang berlokasi di Jalan Raya Nanggala nomor 29 EF Stepal Kota Padang. Kemudian yang selanjutnya kita lihat apa sebenarnya definisi dari visi dan misi. Sama-sama kita tahu tentunya kalau ada visi pasti ada misinya. Kita lihat sama-sama Ustazah. Visi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pandangan atau wawasan ke depan apa yang tampak dalam khayalan, itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi dari visinya. Kemudian sebenarnya apa tujuan dari visi tersebut? Tujuannya merupakan memberikan gambaran tentang apa yang akan diwujudkan. Jadi kita tahu gambaran apa yang akan diwujudkan dari suatu lembaga kalau dia berupa lembaga pendidikan. Kemudian apa itu misi? Misi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tugas yang diemban sebagai suatu kewajiban. Tujuan dari misi adalah penjabaran apa yang akan dilakukan yang biasanya terdiri dari beberapa kalimat jelas. Jadi misi itu merupakan pasangan dari misi. Kalau pada visi, di mana visi itu dia tadi berupa gambaran saja, tapi di dalam misi kita sudah ada aksi atau apa yang harus kita lakukan. Itu dia visi misi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita akan melihat karena kita merupakan lembaga pendidikan yang resmi, pasti kita mempunyai visi dan misi. Kita lihat visi sekolah kita. Adapun visi yang ada di sekolah kita adalah membangun generasi penuh berkah dan mampu bersaing di era globalisasi. Sedangkan misinya adalah kita menciptakan generasi yang mencintai Al-Quran, berprestasi, dan berkarakter. Nah, untuk mewujudkan misi tadi kita mempunyai indikator misi. Indikator misi ini digambarkan atau dijabarkan di setiap dokumen kurikulum kita atau dokumen 1 atau KWSP kita. Nah, adapun indikator dari misi SMP SIT Internasional Al-Amin adalah yang pertama, mewujudkan pembelajaran pendidikan Islami sehingga terbangun insan yang beriman, bertakwa, mandiri, berakhlak mulia, terampil, dan siap mendukung pendidikan di jenjang berikutnya. Yang kedua, menjadikan peserta didik yang berprestasi baik dalam bentuk akademik maupun non-akademik. Kemudian indikator misi kita yang ketiga adalah mewujudkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dengan pendekatan saintifik. Kemudian yang keempat itu mewujudkan pembelajaran dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dan mampu mengikuti arus perkembangan. Nah, sama-sama kita lihat menurut Ustaz dan Ustazah apa yang akan terjadi pada suatu lembaga pendidikan. Taruhlah ini sekolah kita, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak punya visi misi yang jelas?
Kita tahu tadi definisi visi dan misi. Nah, bagaimana kalau suatu lembaga pendidikan tidak mempunyai visi misi? Gimana menurut Ustaz dan Ustazah? Apa yang akan terjadi jika sekolah tidak punya visi dan misi yang jelas? Tentu tidak jelas tujuannya. Untuk evaluasi kinerja pun nanti akan susah. Untuk penyusunan perencanaan kinerja pun juga nanti akan berpengaruh, karena visi misi itu kan dari awal itu merupakan tujuan atau pandangan arahan kita dalam melaksanakan atau menjalankan sekolah. Kalau tidak ada itu, otomatis nanti tujuan itu pasti sudah tercapai. Baik. Bagus ya. Jadi menurut Zafoni tadi kalau seandainya tidak ada visi misi, maka kita tidak tahu tujuan pendidikan sebenarnya itu. Misalkan tujuan pendidikan SMP SIT Internasional Alam itu kedepannya seperti apa? Berarti mengambang mau dijadikan apa? Atau mungkin bila kita ingat misalkan mau melaksanakan ini kita kerjakan. Kalau nggak ingat ya nggak usah dikerjakan. Jadi intinya jika sekolah tidak punya visi misi, maka tidak tahu kita tujuan apa yang akan kita capai. Sementara tadi kita tahu misi itu adalah tujuan yang ingin kita capai dengan pelaksanaan visinya. Jadi visi itu aksi kita, sementara misi itu tadi kan hanya khayalan kita, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Oke, terima kasih Zafoni. Ada lagi, gimana menurut Ustazah? Apa yang terjadi jika sekolah kita tidak punya visi misi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut itu sendiri, kalau visi dan misi tidak ada di sekolah itu atau tidak jelas, tentunya akan berimbas dari keadaan yang tidak terkontrol. Padahal kan visi dan misi ini untuk mengontrol dan juga gambaran yang jelas bagaimana masa depan ini, masa depan sekolah ini ke depan, dan juga untuk pedoman dari ustaz-ustazahnya yang mengajar sekolah ini sesuai dengan visi dan misi yang ada. Oke, baik, terima kasih Ustaz Magin. Jadi sama-sama kita tahu kalau satu lembaga tidak punya visi misi, kita nggak tahu mau dibawa kemana lembaganya, mau dijadikan apa lembaganya, mau dibawa seperti apa, tujuannya seperti apa, pastinya tidak jelas. Mungkin kita nanti sebuah lembaga pendidikan tidak mempunyai visi misi. Jadi terima kasih Ustazah atas pendapatnya. Untuk itu kedepannya kita akan selalu melaksanakan evaluasi tentang visi misi ini bersama dengan yayasan kita. Kemudian tentunya karena kita punya visi dan misi, kita punya cita-cita atau tujuan untuk peserta didik kita. Nah, ini coba kita imajinasikan. Ini kan hayalan kita tadi, visi itu kan berupa hayalan tadi. Jadi kita masukkan ke imajinasi kita. Kita memimpikan siswa yang seperti apa. Di SMP Al-Amin ini Ustazah maunya siswanya seperti apa. Kemudian di sekolah kita sebenarnya mengutamakan apa. Jadi sesuai dengan visi misi sekolah kita tadi yang menciptakan generasi cinta Quran, kita maunya anak kita seperti apa. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Misalkan kita memimpikan siswa yang bagaimana? Ustazah maunya siswa yang masuk ke SMP Ideal ini maunya seperti apa? Yang memiliki seimbang antara akademik dan akademik. Zasri tadi maunya yang siswa yang masuk ke sini itu bisa kita seleksi sebenarnya ya Zah. Kemudian kita tahu nanti anak itu bertalenta, kemudian nanti seimbang juga antara prestasi akademik dan non akademiknya. Tentunya nanti itu berkat bimbingan dari kita semua juga untuk mewujudkannya. Nah, kita memimpikan siswa yang seperti itu, apa yang harus Ustazah lakukan supaya anak-anak yang masuk ke sini nanti dan yang tamat di sini itu sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang mau kita lakukan terhadap siswa yang seperti itu? Kalau kita mau siswa yang bertalenta, kreatif, inovasi sesuai dengan visi misi kita, apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang guru? Tentu kita juga perlu upgrade mungkin
sehingga guru tenaga pengajarnya. Oke. Terima kasih Zaseli. Iya, silakan Ustaz. Menurut Pak sendiri, siswa yang akan melakukan untuk siswa kita, pertama tentunya siswa yang ada di sini tentu terus kita dampingi terus di penampilan di sini. Kita tahu bahwa anak kita ini kan semuanya tidak sama karakternya dan juga kemampuannya. Nah, untuk anak-anak kita yang kurang kemampuannya, ini yang mesti kita tonjolkan, ini yang perlu kita awasi terus supaya anak-anak ini pas tamat di sini bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, pendampingan juga perlu ya Ustaz. Kemudian kita seperti yang bilang Zaseli tadi, kita perlu mengupgrade diri kita juga sebagai seorang tenaga pendidik. Kita tidak bisa berada di zona nyaman karena kita sudah terbiasa mengajar bidang studi tertentu. Kita tidak hanya tahun lalu saya mau mengajarkan ini, sudah mengajarkan ini, dan tahun ini akan diajarkan ini juga. Kita sama-sama tahu, sedangkan capaian pembelajaran saja bisa jadi nanti setiap tahun atau 2 kali setahun itu berubah, karena itu selalu diupdate sesuai dengan perkembangan peserta didik kita juga. Jadi itu contohnya, kita juga tidak bisa berada dalam zona nyaman saja. Kita sudah paham materinya tentang ini, jadi kita nggak mau lagi menambah wawasan kita. Tidak. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus kreatif. Jika kita ingin punya anak yang kreatif juga, punya peserta didik yang berinovasi juga, tentunya kita juga sebagai guru tetap mendampingi anak dan menjadi guru yang kreatif juga tentunya. Kemudian sebenarnya di sekolah kita mengutamakan apa saja, apa karakter yang ada di sekolah kita yang selalu diutamakan di sekolah kita, Ustazah? Apa yang diutamakan di sekolah kita? Pembelajaran Islami. Pembelajaran, karena SMP IT Internasional Amin berbasis Islam tadi ya, jadi kita mengutamakan pendidikan karakter yang memang benar-benar Islami. Seperti apa contohnya, Zah? Misalnya ramah, kemudian suka menyapa luar, apa namanya? Sopan. Yang jelas kita mau anak kita di bekerja yang baik. yang baik. Sebenarnya tidak hanya di sekolah kita, di sekolah yang lain juga tetap seperti pasti ini ya. Di sekolah yang lain atau lembaga pendidikan yang lain mau juga anak-anaknya yang berbudi pekerti yang baik. Kemudian yang sopan, santun. Jika ada tamu nanti kita ajarkan ya sapa, salam, misalnya. Kemudian kira-kira apa lagi yang kita tonjolkan dari SMP Amin, Ustazah? Yang bisa kita tonjolkan dari SMP Amin. Besok nih kalau bisa itu Kak, misalnya kita kan anak kita nih dia terbiasa misalnya kalau kita lewat berpapasan itu tidak pernah menegur. Kalau dia lewat dia ancam selalu gitu. Oke. Apa lagi Zah? Boleh. Kedepannya kita tidak bisa melihat masa lalu ya, itu ke depannya ya, dikalitikan untuk kemajuan. Kedepannya mungkin ada kegiatan di luar seperti perlombaan yang ada. Ini kalau bisa kita ikuti lah. Kita tidak pikirkan anak itu menang atau kalah. Yang penting kita bisa dilihat orang di sana. Oh ini tuh anak Alamin, selama ini bisa masuk ke sesuatu murid, ternyata anaknya begini. Nah ini ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, terima kasih Zaseli atas masukan kemudian jawabannya. Silakan Zairma, apa yang diutamakan di sekolah kita karakternya Zah? Menurut saya di sekolah kita ditambah tambahan dari Sasana tadi, sekolah kita sebaiknya anak-anak kita lebih memiliki wawasan lagi. Tentunya dengan zaman sekarang kan gadget ada, buku ada, apapun ada, laptop, komputer ada di rumah. Jadi pengennya anak kita tuh setidaknya kayak bahasa-bahasa yang apa aja dia nggak ngerti. Contoh kayak apa ya? Misalnya kemasan, anak tahu apa itu kemasan, yang tahu bungkus saja. Padahal itu kan bahasa yang lebih itunya, apa bahasa lebih apa? Yang lebih populer, yang lebih KBBI-nya ada sama sih. Ya, jadi sebaiknya anak kita ini kita arahkan untuk
lebih banyak membaca, lebih banyak mengetahui hal-hal yang intinya mempunyai wawasan yang lebih lagi. Oke, makasih Zairuma. Bagus sebenarnya. Kemudian Mazda, seperti yang saya sebutkan tadi, kita maunya nanti anak kita berprestasi, nggak usah ikuti semua perlombaan yang ada. Kemudian menambah wawasan. Tentunya jika anak kita mau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Gurunya juga harus menambah wawasan. Harus berkompeten. Ya, kembali lagi ke jawaban yang tadi. Iya. Gurunya juga mengupgrade diri. Apa yang akan kita lakukan? Ya, karena kalau kita mau anak kita berliterasi, maka gurunya selalu mengajarkan literasi. Misalkan anak kita mungkin jarang bersapa dengan kita ketika kita lewat, mungkin dalam sekolah saja, ketemu di tangga, dengan sekedar basa-basi paling seperti itu. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan itu? Maka kita juga harus memberikan contoh, karena kita gurunya pasti dia akan mencontoh kita. Sebaik apapun yang diajarkan orang tua di rumah, salah yang kita omongin di sini pasti nanti akan kecil saya mana itu dong. Karena kita adalah panutan juga bagi anak kita. Maka untuk mewujudkan itu, mari kita bersama-sama mewujudkannya. Kita tanamkan lagi karakter-karakter Islam yang ada di sekolah kita, seperti 10 karakter SMP kita alamin. Kita lihatkan dan kita jadikan contoh untuk anak kita. Jadi mulai dari gurunya saja dulu. Nanti kalau kita melakukan contoh, mungkin yang sering kita lihat membuang sampah. Kita lihat mungkin sampah berserakan di depan kelas mereka. Tapi kalau kita tidak memberikan contoh, kita yang mengambil di depan mereka, mereka nggak akan mau ambil. Kalau udah teriak-teriak, kita akan ambil sampah, bersihkan sampah. Mungkin mereka akan segan anak yang pikir biasa. Paling akan seperti itu. Tapi jika kita yang mencontohkan, mungkin anak lewat ada sampah di sana, kita yang akan membuang ke tempat sampah. Kesadarannya. Ya, jadi itu menjadi contoh juga. Ustazah saja mau buang sampah ke tempat atau yang jatuh tadi dibuang oleh ustazah. Kemudian nanti untuk kedepannya kita sama-sama mohon bantuan ustazah untuk mengarahkan dan menanamkan karakter ini. Di mana diambil barang oleh anak di sekolah. Misalkan mau ambil Al-Quran di depan sini, kembalikan lagi ke sana. Jadi apa yang diambil, di mana dia ambil, kembalikan lagi ke sana. Kalau misalkan jatuh, kembalikan lagi ke tempatnya. Mungkin itu juga yang akan kita tanamkan ke anak-anak kita. Kemudian kata-kata ajaib mungkin akan kita tanamkan ke anak-anak kita. Misal, kalau dia minta Zah, tolong pesankan Gojek. Kan kebanyakan anak-anak kita bilang Zah, pesankan Gojek, Cik Zah. Nah, yang seperti itu kita selalu menanamkan kata-kata ajaib. Kalau seandainya mau minta tolong, gunakan bahasa yang baik, gunakan kata tolong ya Zah. Setelah kita pesankan, kita mengajarkan bilang apa, rasanya kita sudah menerapkan itu. Bilang terima kasih. Kemudian kalau seandainya nanti dia berbuat salah, baik ke kita ataupun nanti ke sesama temannya ataupun ke orang lain, kalau dia bersalah dia harus ngapain? Itu kita tanamkan juga kata-kata ajaib seperti itu. Itu bilang maaf. Pokoknya itu yang harus kita tambah lagi penekanannya dan memberikan contoh ke anak-anak kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik tentunya. Jadi kita di sini secara keseluruhan nampak ya apa yang kita inginkan sebenarnya di sekolah ini dan apa yang harus kita lakukan dan jadikan itu tahun yang sebelum menjadi pelajaran dan akan kita evaluasi di tahun ajaran baru atau tahun-tahun berikutnya. Oke, terima kasih Ustazah, kita lanjutkan. Nah, ketika menyusun visi misi, kita ketemu juga dengan kalimat-kalimat inspiratif atau yang menginspirasi kita. Kita sering ketemu nih, visi tanpa eksekusi adalah lamunan atau hayalan katanya. Jadi tadi kita kan tahu visi itu memang merupakan imajinasi dan hayal kita. Jadi visi tanpa eksekusi, kita tahu tadi eksekusi itu yang mana yang disebutkan misi ya. Jadi visi tanpa eksekusi adalah lamunan, eksekusi tanpa visi adalah sia-sia. Kita mau punya tujuan tetapi tidak ada aksi kita, itu kan hayalan saja. Kemudian kita mau beraksi tapi nggak tahu tujuannya itu seperti apa, mau kita apakan, itu nanti akan sia-sia. Kemudian bersama-sama adalah
yang paling hebat dari guru adalah mendidik, dan rekreasi paling indah adalah mengajar. Walaupun rasanya kita kelelahan setelah mengajar, tapi rasanya masing-masing kita mungkin merasakan walaupun lelah, tetapi rasanya ada kepuasan tersendiri pada diri kita. Kemudian ketika kita melihat siswa yang kadang menjengkelkan, ada siswa kita yang menjengkelkan, ada menjengkelkan dan melelahkan menghadapinya. Terkadang hati kita juga teruji kesabarannya, yang sering marah-marah, yang ustazah dicap sebagai kalau ustaz kok masa ustazah pun pembelaan, saya sih biasanya sering dibilang seperti itu. Jadi kadang kita juga terhibur dengan kelakuan lucu mereka. Kemudian ketika kita merasa jengkel, ketika rasanya kita lelah, dan ketika kita teruji kesabarannya, namun kita harus menghadirkan gambaran bahwa di antara satu dari mereka nantinya kelak akan menarik tangan kita ke surga. Amin ya. Karena kita tahu bahwa menjadi seorang pendidik itu merupakan amal jariah juga untuk kita. Apa yang kita ajarkan mungkin nanti diamalkan oleh anak-anak kita untuk selamanya, itu menjadi selagi mereka mengamalkan, itu menjadi amal jariah juga untuk kita. Walaupun kita nanti suatu saat kita sudah berpulang, tapi anak kita yang kita ajarkan yang baik-baik sekarang, yang menjadi kebiasaan baik yang kita ajarkan, tidak boleh makan berdiri, itu teringat sekali. Mungkin Ustaz Ihsan yang sering nih, tidak boleh makan berdiri, misalkan seperti itu. Jadi anak ingat ketika mau makan sambil berdiri, ingat Ustaz Ihsan. Nah, itu sudah menjadi ladang pahala untuk Ustaz Ihsan dan kita semua. Oke, Ustazah, kita lihat. Nah, ini adalah program yang ada di sekolah kita berdasarkan visi misinya. Kita lihat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, ada kegiatan rutin, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan tahunan. Ini sudah kita lakukan juga, tapi mungkin ada nanti evaluasinya. Kegiatan rutin seperti apa yang ada di sekolah kita? Ada upacara bendera, ada sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asar berjamaah. Ada puasa Senin, infak rutin, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian kegiatan mingguannya itu ada puasa sunnah juga setiap hari Senin, ada English Day, ada Arabic Day, kemudian ditambah program baru kita tentang ke Minangkabauan. Nah, di Minangkabauan ini nanti banyak juga yang harus kita kenalkan ke anak kita. Jadi walaupun sekolahnya internasional, tapi setiap hari Selasa besok kita berbahasa Minangkabau. Kemudian kegiatan bulanan kita, kegiatan bulanan ada penilaian harian, kemudian ada program pemerintah Kota Padang yaitu Padang Gaboro, itu kita ikuti juga kemarin. Kemudian ada kegiatan tahunan kita untuk kelas 9 ada kegiatan tahfiz camp yang diadakan setelah anak-anak ujian. Kemudian ada kegiatan wisuda tahfiz, itu ketika anak-anak kita mau lulus, ada outbound dan outing kelas, ada persami, ada pesantren Ramadan. Itu kegiatan tahunan kita. Kemudian ada program-program atau kegiatan Al-Amin kita. Walaupun di sekolah lain ada, tapi di sekolah kita juga lebih menekankan kepada tahfiz dan tahsin. Karena program kita satu semester itu punya hafalan anak-anak kita diharapkan 1 juz. Kemudian ada program Al-Amin yang selanjutnya adalah bahasa Inggris tambahan selain dari yang ada di CP kita, yaitu Read and Speak. Itu nanti materinya disusun oleh guru mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada olahraga sunnah. Nah, mudah-mudahan tahun depan tercapai juga semua olahraga sunnah kita, baik itu memenang kemarin sudah kita laksanakan walaupun belum maksimal. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru nanti lebih maksimal. Ada berenang dan yang terakhir berkuda yang belum jadi kita laksanakan, insya Allah nanti bersama dengan yayasan kita coba untuk melaksanakan. Itu saja Ustazah tentang visi misi sekolah kita. Tentunya nanti kita sangat mengharapkan masukan dari Ustaz dan Ustazah ke depannya untuk
dari visi misi kita sampaikan ke yayasan. Nanti akan kita revisi kalau perlu nanti bersama dengan komite yayasan dan kita semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Ustazah. Semoga sehat-sehat selalu. Mari kita wujudkan apa yang menjadi imajinasi kita tadi. Di tahun ajaran yang baru besok kita lebih semangat, lebih fresh, lebih bisa lagi meningkatkan kapasitas diri kita, lebih mengupgrade diri kita untuk perkembangan di kurikulum Merdeka ini. Sekali lagi terima kasih Ustazah atas perhatiannya, atas masukannya, atas jawabannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam